Konsep kehidupan itu adalah ya'lamu dhurimil hayati dunya wa hum 'anil akhirati ghafilun. Konsep kehidupan kita adalah ilmu-ilmu, pengetahuan-pengetahuan, wawasan-wawasan yang lahir. Jangan pernah menjadikan kamu lupa dengan kehidupan yang batin, kehidupan akhirat. Jangan menjadi orang yang hanya mengejar habis-habisan tentang kehidupan dohir, tentang kehidupan dunia, tapi lalai menjadi orang-orang yang hamba Allah, yang lalai terhadap kehidupan akhirat. Maka sekali lagi, jika kita menjadi orang-orang yang habis-habisan macain dunia dikopiai, dunia disorbani, dunia dijubai, artinya kehormatannya jubah, kesuciannya sorban, keagungannya kopiah. Ya lamunal dohir, hanya pengetahuan yang lahir, tapi akhirat lalai. Konsep yang pertama, jangan habis-habisan mengejar wawasan dunia tapi melupakan akhirat. Tapi juga saya katakan begini, jangan mengabaikan dunia, karena itu adalah potensi kendaraanmu berproses kembali kepada Allah. Jangan rusak kendaraanmu, jangan rusak potensi-potensi untuk dapat menghantarkan kembali kepada Allah, yakni potensi dunia itu. Tapi jangan orientasikan dunia itu. Kehormatan, keagungan adalah masalah batiniah, maka sungguh-sungguh kita lakukan. Jadi konsep yang pertama, ada kehidupan yang lahir, jasadiah, gerakan sebaik-baiknya, tapi orientasi kita adalah kembali kepada Tuhan yang ditetapkan di dalam hati. Kalau nggak punya ilmu, pasti akan bias, hanya akan menjadi orang pinter, tidak akan menjadi orang cerdas. Konsep kedua, awalan yatafakkaru fi anfusihim, bertafakurlah tentang keberadaan diri kamu yang berada di dalam jiwamu. Itulah inti kehidupan. Bergerak, beraktivitaslah di dalam kehidupan duniamu dengan sebaik-baiknya, bahkan profesional, tapi bertafakur tentang diri yang berada di dalam jiwa. Kamu akan sungguh-sungguh, demi Allah, sungguh Allah tidak menciptakan langit dan bumi dan yang di antara keduanya kecuali ada hakikat, ada keberadaan hakikat. Carilah keberadaan hakikat berada di dalam jiwa kamu itu. Jika kehidupanmu hanya orientasi yang lahir, orientasi yang jasad, wa ajalimu sama, jasad itu ada masa pakainya, ada batasan yang disebut umur. Sehebat apapun kamu menjadi apapun, sehebat apapun kekayaan yang kamu miliki, sehebat apapun kehormatan dunia yang telah kamu kejar habis-habisan, tapi jika kamu melupakan diri kamu yang berada di dalam jiwa, kamu sama saja melupakan akhirat, melupakan Tuhan. Untuk dapat tidak melupakan Tuhan, hanya jika kamu mengenal hakikat. Carilah orang yang dapat menunjukkan hakikat itu di mana, supaya hidup itu tidak orientasi hanya jasadiah lahiriah. Sebab jika hanya lahiriah jasadiah, wa ajalimu sama, semuanya ada batas masa pakainya, umur. Wa innaka athramminanas, sungguh banyak dari manusia biliqa'i rabbihim, dengan pertemuan untuk kembali kepada Tuhannya, dapat menyatakan selamat, damai, tentram. Itu adalah diri yang berada di dalam dada, bukan jasad, bukan mata, bukan telinga, tapi diri yang berada di dalam dada, di dalam rasa biliqa'i rabbihim. Tapi itu semua banyak manusia mengingkari. Saya harap dapat diambil titik tengahnya. Gak kedunyan, tapi faktanya ini dunia, ojo kedunyan, tapi faktanya kula niki teng dunia. Saya nggak memikirkan akhirat, aku wong di dunia. Faktanya kamu itu punya hati, kamu abaikan. Makanya posisinya, yang positioningnya yang paling urgent, dunia fahami hanya sebagai alat media menghantarkan diri kamu yang batin untuk kembali kepada Allah. Wes, engko nek dunia nggak gampang mumet, nggak gampang judek, supaya tidak akan berlaku kultus fanatik dan memberhalakan kelompok-kelompok tertentu, orang tertentu.
Silakan kamu fanatik kepada seseorang, ulama berulang silakan. Tapi jika ulama itu dapat bertanya, karena Imam Al-Ghazali kan memberikan rumusan bidani ulama bisu, ulama syaitan, dan ulama aulia Allah itu seperti apa. Jika kamu bertanya surga, dia bisa menjelaskan bukan dari katanya, tapi karena dia melihat sendiri. Kalau kamu tanya Allah, dia bukan dari katanya, tapi dia dapat melihat Allah, dan kamu dapat ditunjukkan ini loh yang punya nama Allah. Jika orang itu minta bertanya bagaimana cara bersaksi, bukan dari katanya atau dari buku, tapi dia memang dapat menunjukkan ini loh cara bersaksi. Kan begitu penjelasannya. Wa'dallah itulah ikatan janji dengan Allah. Jadi saya kalau disimpulkan balik, apa wa'dallah? La yukhlifullahu wa'dah, yang walakina aktsara, yang wa'dah walakina aktsarahu aktsarnas la ya'lamu, yang kebanyakan manusia tidak tahu tentang wa'dallah itu. Apa itu? Jangan menjadi orang yang hanya berwawasan, berpengetahuan yang lahir dari kehidupan dunia, orientasi dunia, tujuan dunia, nafsu untuk nafsu dunia, tapi tentang akhirat lalai bahwa hidupmu itu ada kehidupan yang lahir dan ada kehidupan yang batin, yang isi. Dan inti kehidupanmu adalah kehidupan yang isi, bukan kehidupan yang lahir. Bersungguh-sungguhlah. Lahir ini potensi dikembangkan untuk dapat mengantarkan air dari satu titik ke titik yang lain, tapi orientasinya adalah inti kehidupan, yakni yang isi, yang batin. Ya alam dohir, jangan hanya orientasi dikendalikan oleh lahiriah jasad, keinginan-keinginan, nafsu, tapi bersungguh-sungguhlah dalam mengembangkan potensi itu. Kemudian karena kehidupan ada yang batin, Allah tidak menciptakan langit dan bumi ila bil haq, kecuali pasti aku ciptakan ada hakikat. Kenali hakikat itu, bertanyalah untuk dapat memperoleh hakikat itu, sehingga hidupmu tahu arah dan tahu tujuan, sehingga kamu akan dapat merumuskan kehidupanmu. Dan jika kamu nanti menjadi pemerintah, kamu dapat merumuskan merumuskan yang adil dan merumuskan yang makmur. Selama kehidupan yang batin tidak kamu kenali, sehebat dan seakademik apapun, tidak akan pernah mungkin dapat merancang sistem adil dan makmur dapat diwujudkan. Ini Quran yang ngomong ya, bukan saya. Siapapun jika adil, keadilan, makmur, memakmurkan, dirumuskannya karena jasadiah wa ajalimu sama, pasti habis. Kan gitu ayatnya. Karena mereka tidak dalam ikatan Allah, tidak dalam ikatan janji dengan Allah. Mereka ikatannya adalah janji dengan jasad, dengan nafsu, dengan setan. Wa'dallah la yughla wa'dah. Itulah janji yang sebenar-benarnya janji dari Allah. Walakin tapi kebanyakan manusia tidak ada yang tahu akan adanya janji ini, tapi tidak mau tahu, tapi tidak tahu nesu. Makanya kan ada ungkapan politik, dalam politik tidak mungkin mencari pemimpin yang baik, benar, dan jujur. Namun kalau mencari pemimpin yang ideal dengan sistem pembenaran, maka itu memungkinkan. Pembenaran konsep ideal dapat dirumuskan, kemudian disepakati sesuai dengan interpretasi masing-masing kelompok dan golongan. Kan begitu.